Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Haq yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan. Sabda beliau, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah. Jemaah sekalian, pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini setidaknya memberi 2 kesan. Pertama, pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan betapa urgen berbaik sangka kepada Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara takhasus mewasiatkan itu pada para sahabat. Yang kedua, pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan tidak mudah seseorang itu berbaik sangka kepada Allah. Persangkaan ia diuji ketika ia bersua dengan sesuatu yang di luar apa yang diinginkannya. Ketika ia bersua dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau orang sehat, dilapangkan ekonominya, dimudahkan segala persoalannya, maka dalam kondisi seperti itu orang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang biasa, sesuatu yang pasti mudah dilakukan oleh setiap orang. Tapi persangkaan kita diuji ketika yang datang sebaliknya. Ketika kita ingin memperbaiki diri kita, kita mulai menjaga sholat yang 5 waktu. Kita mulai gemar hadir di majelis-majelis ta'lim. Justru ketika itu masalah datang. Bahkan ketika satu masalah belum selesai, sudah datang masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, sudah datang masalah ketiga. Saat itu persangkaan ia diuji.
ketika ia merasa perintah-perintah Allah Rabbul Alamin ia jaga. Dia berupaya untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sakit, gak kunjung sembuh. Sudah berobat ini, berobat itu, tapi tidak pula kunjung sembuh. Persangkaan dia diuji. Atau contoh kasus lainnya, dia berdoa kepada Allah. Bertahun-tahun dia berdoa kepada Allah. Tapi menurut persepsinya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berulang kali ia minta tapi tidak kunjung datang. Padahal jemaah sekalian, mari kita berkaca pada sejarah. Selesai membangun Ka'bah, membangun Baitullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara doanya, Rabbana ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan membersihkan mereka. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kapan Allah Rabbul Alamin mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tidak saat itu. Tidak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam Allah menakdirkan anak cucunya jadi nabi. Tidak di saat itu. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam 3000 tahun kemudian. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berdoa adalah Khalilullah, kekasih Allah. Yang berdoa itu adalah insan pilihan Allah. Beliau berdoa saat ini baru dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin 3000 tahun kemudian. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kita ngerasa doa kita gak dikabulkan oleh Allah. Padahal baru berlalu 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Kita ajalah, kita tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Atau bisa jadi sebabnya adalah karena keliru pemahaman kita tentang ijabatut doa. Ijabah itu berarti jawaban. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa-doa kita itu hak prerogatif Allah. Persepsi kebanyakan orang, ijabatul doa itu kalau ia minta A dapatnya A, kalau ia minta B dapatnya B, kalau ia minta C dapatnya C. Itu pandangan mayoritas orang dan itu keliru. Saya ingin buat analogi, kalau kita punya anak,
masih SD, laki-laki, 12 tahun. Lalu ia minta motor sama orang tuanya. Bersikukuh ia minta motor sama orang tuanya. Bapak kabulkan apa yang ia inginkan. Mungkin enggak. Mengapa? Karena Bapak berpikir anak usia 12 tahun belum layak pakai motor. Jadi apa yang Bapak berikan pada anak laki-laki Bapak? Sepeda. Dia diberikan sepeda. Padahal yang ia minta motor, yang dikasihkan sepeda. Mengapa Bapak ngasihkan sepeda? Karena menurut pandangan Bapak, itulah yang pantas untuk anak laki-laki berusia 12 tahun. Allah Rabbul Alamin Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jamaah sekalian, kalau husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang penting. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada umatnya 3 hari menjelang wafatnya, bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Pertama, belajar dari sejarah. Sejarah itu kan peristiwa berulang. Apa yang dialami oleh kita saat ini adalah sesuatu yang pernah pula dialami oleh orang-orang sebelum kita. Dan kita lihat bagaimana endingnya, bagaimana kesudahannya, bagaimana mereka mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang awalnya tidak cocok dengan keinginan mereka. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya yang masih bayi merah, Nabiullah Ismail alaihissalam, dari Palestina ke Mekah. Di Mekah saat itu belum ada orang, tidak ada kehidupan di Mekah, tidak ada pohon, tidak ada air. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya ke lembah itu. Sampai di tempat itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menurunkan istri dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka tanpa penjelasan sedikit. Coba jemaah sekalian, kalau istri-istri kita ditinggalkan oleh kita tanpa penjelasan sedikit pun, bagaimana reaksi mereka? Mungkin berontak jemaah sekalian. Mungkin kita akan dicaci maki, dia akan marah-marah. Dan jemaah sekalian, tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kecuali sekantung makanan. Dan dalam beberapa tafsir yang hanya cukup untuk makan mereka 2-3 hari. Awalnya Ibunda Hajar kaget dengan ini. Ia pun mempertanyakan ini. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang manusia pun di sini, tidak ada sesuatu pun di sini?
Ini kan jemaah sekalian, kalau di Timur Tengah ya di Jazirah Arab, itu ditinggalkan di padang pasir, itu seperti orang ditinggalkan di hutan belantara. Ketika Ibunda Hajar bertanya seperti itu, gak dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Berulang kali ya pertanyaan itu disampaikan, gak dijawab, gak komen, Pak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus meninggalkan istri dan anaknya. Tapi mungkin Ibunda Hajar sadar nih, kalau suaminya ini Nabi, tidak mungkin dia melakukan itu kalau bukan karena perintah Allah. Maka dia ubah pertanyaannya. Dia bertanya, Allah amaroka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ketika mendengar pertanyaan itu, baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, na'am, iya. Ia melakukan semua itu karena perintah Allah Rabbul Alamin. Dan jemaah sekalian, perhatikan bagaimana komentar Ibunda Hajar ketika ia tahu kalau suaminya melakukan itu karena perintah Allah Rabbul Alamin. Dengan mantap dia berkata, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu tidak mungkin Allah akan menerlantarkan kami. Jamaah sekalian, ini sesuatu yang gak mudah, Pak. Ditinggalkan suami, di gurun Sahara, tidak ada bekal yang cukup yang ditinggalkan. Di sana hanya bersama dengan bayi yang masih menyusui. Lalu Ibunda Hajar tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini teladan bagi kita. Dalam kondisi yang seperti itu, dia masih tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dibandingkan dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, apa yang kita alami itu nggak ada apa-apanya, tapi begitu mudah orang-orang berburuk sangka kepada Allah. Begitu mudah dia memvonis kalau Allah nggak menyayanginya, Allah meninggalkannya, Allah nggak memperhatikan. Dan jemaah sekalian, ketika perbekalan telah habis, Ismail mulai menangis karena Ibunda Hajar sudah tidak bisa lagi menyusuinya. Asinya tidak keluar. Ibunda Hajar tidak patah hati. Beliau tetap melakukan ikhtiar. Naik ke Bukit Sofa, nyari sumber air. Lalu berlari ke Bukit Marwa, nyari sumber air terus sampai 7 kali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan air di dekat telapak kaki Nabiullah Ismail. Dan jamaah sekalian, berkah dari husnuzon, dari baik sangka mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ini diabadikan oleh Hujjaj dalam pelaksanaan sa'i. Air yang keluar di dekat telapak kaki Nabiullah Ismail alaihissalam, air itu tetap ada hingga saat ini.
Dan itu air terbaik yang ada di dunia ini. Dan jemaah sekalian, apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istri dan anaknya di lembah itu? Ternyata di tempat itulah letak Baitullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan kembali Baitullah. Dan jemaah sekalian, keluarga yang dikenang sepanjang zaman adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun bersalawat kepada Nabiullah Ibrahim Alaihissalam dan keluarganya. Di salah satu riwayat redaksinya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang dikenang sepanjang zaman. Buah dari mereka tetap berbaik sangka kepada Allah. Jemaah sekalian, tips yang kedua, kita ini kalau melihat masalah, jangan selalu melihat apa yang nampak. Jangan selalu melihat apa yang tersurat. Tapi belajarlah untuk membaca apa yang tersirat. Dan itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-aqil, orang yang berakal itu, yanzuru ilal haqa'iq la ilal zawahir. Orang yang berakal itu, ia melihat apa yang tersirat, tidak melihat apa yang tersurat. Karena jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Kita bisa tahu itu apa yang terjadi pada kita saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sedangkan Allah Rabbul Alamin Al-Alim, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bukan apa saja yang terjadi saat ini, tapi apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Allah Maha mengetahui. Makanya Allah mengingatkan kita, bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, pada sesuatu itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, dan sesuatu itu buruk bagi kalian. Oleh karena itu, belajar mengambil hikmah dari sesuatu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Ummul Ala, salah seorang sahabiah yang sedang sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abshiri ya Ummul Ala, gembiralah engkau wahai." Padahal Ummul Ala sedang sakit, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada Ummul Ala untuk bergembira. Maksudnya jangan lihat sakitnya, tapi lihat kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar
atas penyakit yang sedang kita derita. Kita diajari untuk mengambil hikmah dari setiap musibah yang dihadapi. Al-aqil yanzur ilal haqa'iq la ila zawahir. Orang yang berakal itu ia melihat apa yang tersirat, tidak hanya sekedar melihat apa yang tersirat. Yang ketiga, jamaah sekalian, agar kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, syogianya kita terus hadir di majelis-majelis ilmu. Kita memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tauhidnya benar, orang-orang yang akidahnya benar, maka dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Salah satu di antara yang dipesankan Rasulullah SAW adalah tentang Khalil, tentang sahabat. Sabda beliau, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhadil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini tidak mungkin bisa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla kecuali karena hidayah yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, jadilah umat kebanggaan Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, laksanakan apa yang dipesankan Rasulullah SAW. Dan di antara pesan beliau agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla apapun yang menimpa kita. Rasulullah SAW menyampaikan, husnudzon min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah adalah di antara cermin baiknya ibadah seseorang. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, adalah barometer dari ibadah seseorang kepada Allah. Semakin ia berbaik sangka kepada Allah, maka cermin semakin baik ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.